Kliwon metunya 8. Wong Jawa ngarani kliwon iku wujude banyu. Simbole banyu. Karena di dalam tubuh manusia ini kandungan airnya ini kurang lebih 8 liter. Kalau lebih dari 8 liter atau kurang dari atau di bawah 7 liter pasti orang tadi sakit. Enten sing lebih dari 8 pasti sakit. Di bawah 7 pasti sakit. Nah, ketika 4 anasir alam di dalam tubuh manusia itu seimbang pasti sehat. Kalau ada yang kurang pasti sakit. Karena itulah di dalam budaya Jawa mengenal puasa itu 4 plus 1. Sakmenika adicara sekawan inggih nyidong sabda palon pupuh sinom kagem Ibu Nanik Mardianti lan rencang-rencang kula aturaken. Rahayu sagung dumadi. Carita ing kang kodhat ing sang Prawijaya Samyo pepanggihan kalian jeng Sunan Kali sabda palon noyo kingkong rencangi sang Prabu Jaya sabda lira arum maning nuntun datang kula kawan sabda palon parangan Elengkon sapu Ras aku rahasu sabda malon matur sudah yen kawula boten arsi
rasa ngomong Islam Nukulah Atuning yang jauh ngomong marah anak saking kang torono kang sugeng jauh Kelakuan padu kosa napa yang yang kerap yang salah tahu mengentos yang kami
janji mami kami nyabrang kali prato dengan ipon kali banjir bandang jerone kata jerno praktek sengsara praloyo paling kesal dan ingin dipromosikan berikutnya menikah wonten ing sapuasanipun sedaya prajoto kinaya ngadanan jagat iki yati anak akarya warna kang bebaya anggesaken tanah seorang tiang makarya sisanya bumi
Satungko batan iki Bagedong ingkang dinangkung Berkining sakajari Ingkang sakit sorenya sampun praoyo Kesandungo ing pralaya kaselak banjir gemasi udan barat dalam mongso angin gong angin kiri kayu gong brangtot sani tina bune aino agung kata reba ablap amblasa lepen samyo banjir lamun tinon pangkat dosa udok beno ulun minggal ing daratan karya rusak tapis piring kang tumunung tiring kanan kajeng akeh ingkang deri kang tumuwuh amikir samya kengkir terus ing laut sasila keng sami brangsta kablebek katut keli gumrundung agru undung suarani rogo hati aku ngagung samyo uruara ngegirisi kumbleker suarani rogo lahar butuh kanan kiri ambleber amblebei rajang wono lan desaku manungsa nyokeh brangsta kebo sapi samya kucis surna kempang kan wetan monggo iya Dindu ping pitu satina karya sisa ing sujati titinipun samyana berkasaan anggen anyeret sagung cami manungsa pating kalungguh katakan nandang rogo warna-warni eka sakit awit waras akeh kang prap ing praloyo sabda payon yo muksa saged kapot ten kaekti wangsul ing jaman limunan langkung pun seribu pati jegretan bisa angling ing mana langkung kegetung keduwung lampah tiro mupus kersane dewati kodratiku dayek kitan kena owah Matur nuwun Ibu Nani lan rencang-rencang sedaya kula aturaken. Adicara ingkang kelima inggih menika sarasehan budaya ingkang bertemakan menyikapi tahun kambing. Kagem Ibu Sadana Devi
moderator lan Romo Sutrimo ingkang pemateri dateng dalu menika kula aturaken rahayu rahayu sakum tumati. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anakku tercinta. Saya masih belajar bahasa Jawa, jadi nyuwun sewu kalau glotak gladuk ya. Nggih. Bahasa Indonesia kemawon nggih, Pak Sutrimo ya campur-campur sithik supaya rada Jawa ngono lho. Iya. Perkenalkan, saya Sadana Dewi, biasanya dipanggil Budi Sada, pelestari perjalanan wayang kulit dan batik berfilosofi di daerah Karanglo. Generasi kedua dari ibu kami, Ibu Min Effendi. Mungkin Bapak Tepang Ibu Min Effendi, saya nggak tahu. Tapi beliau pada waktu ceritanya Pak Sutrimo nanti kita wawancara dikit nih. Pak Sutrimo masih muda waktu itu, ibu kami juga ikut mendukung ya, mungkin Yayasan Raket Prasojo nika. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas dan belajar bersama, termasuk saya juga belajar bersama ini tentang sejarah kalender Jawa. Ini Pak Sutrimo menyikapi tahun kambing. Ternyata tahun orang Jawa ini punya tahun kambing juga ya. Jadi bukan dari sio-sio itu ya Pak. Baik, mungkin Pak Sutrimo bisa menjelaskan Pak bagaimana sejarahnya kalender Jawa ini Pak. Monggo Pak. Sadana Dewi, Desada. Effendi, karena dari Nganjuk waktu itu dalangnya. Pendirinya ada saya, Pak Dagung, lajeng di Raket Prasojo ini ketika bicara agama multi. Ada Kolonel Tugino Soekarno, beliau waktu itu menjabat Kapus Kopat Adam 5 Brawijaya. Beliau tentara ning Islami. Terus ada Pak Ignatius Soekarno, beliau kepala BPN, beliau Katolik, berkali-kali pergi ke Yerusalem, sehingga kalau beliau bercerita itu paham betul. Jadi kalau yang lain itu hanya sekedar jarini, beliau paham betul kalau peristiwa Yerusalem itu bukan perang agama sebenarnya. Bahkan tentara Israel yang Islam banyak gitu. Terus ada backgroundnya lagi Kiai Musrifin, beliau anggota Dewan Kos Pagarnusa Pusat. Background kami banyak, termasuk Pak Dagung ini backgroundnya nasionalis, mirip dengan Bu Min Effendi. Walaupun background kita bermacam-macam, kita sepakat di Raket Prasojo ini tidak akan bicara agama. Walaupun taruhlah sebagai contoh Kiai Musrifin ini santrinya banyak, beliau karena merupakan Dewan Kos Pagarnusa otomatis hampir setiap banser yang berbackground bela dirinya Pagarnusa ya murid beliau. Tapi walaupun santrinya banyak, kita sepakat kita tidak akan bicara agama di Raket Prasojo. Karena kalau kita mau jujur, agama itu pemecah belah bangsa.
Jangankan beda agama, agamane podo, kitabe podo, konflik nggak ada habis-habisnya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Rakat Prasojo tadi. Di Timur Tengah itu konflik mulai abad ke-7 sampai sekarang tuh nggak ada henti-hentinya. Terus sekilas itu tentang Rakat Prasojo. Kita bergerak di Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Anggota kita multi etnis, multi agama, sehingga di sini tidak hanya Islam saja, di sini juga ada orang Batak, ya. Maulate Godang lain. Nah, saya sendiri pernah berkeliling Nusantara, dan Nusantara itu nggak cuma Indonesia. Anggota kita, tim kita membuka portal alam itu sampai Thailand, sampai Kamboja. Sehingga tadi ketika Pak Dagung cerita tentang Thailand, Kamboja sekarang sedang konflik, itu rebutan candinya Candi Majapahit. Karena wilayah Majapahit itu ya sampai Kamboja, sampai Thailand gitu. Yang mendirikan Angkor Wat itu Raja Mataram. Mataram kuno ya, bukan Mataram. Karena setelah kedatangan, setelah Kesultanan Demak, peradaban kita hancur lebur, hanya meninggalkan cuma kuburan, tidak meninggalkan peradaban apa-apa. Tapi sebelum Kesultanan Demak, peradaban kita maju. Kita menguasai sepertiga dunia. Nah, karena melihat keprihatinan itulah kita bergerak. Ayo berjuang bareng bagaimana Nusantara ini bangkit. Sepanjang bangsa ini masih mabuk dogma, jangan harap bangsa ini bangkit. Nah, ketika bicara kalender, untuk memulai tema kita adalah menyikapi tahun kambing. Kalau saya bicara tentang sejarah kalender Jawa itu di YouTube Rakat Prasaja sudah ada. Ketika saya jadi pembicara MSI, saya tahu apa, saya juga sampaikan. Ketika saya jadi pembicara di Taman TV, saya sampaikan. Ketika saya bicara di depan Musyawarah Agung Parma seluruh Indonesia (FPPI) binaan Jenderal Wiranto, saya sampaikan. Untuk melihat, mengetahui sejarah kalender Jawa nggak sulit gitu. Buka channel bisa. Tetapi yang malam ini mau saya tekankan adalah bagaimana kita menyikapi tahun kambing. Bukan sejarahnya. Tapi karena moderator tadi memulai untuk saya bercerita tentang sejarah kalender Jawa, saya buat sekilas saja. Kalender Jawa ini berdasarkan sangkan dumadining bawono. Asal masa terciptanya alam semesta. Sangkan dumadining bawono. Kalender Jawa ini akan selalu terkait dengan aksara Jawa. Aksara Jawa berdasarkan sangkan paraning dumadi, asal masal kehidupan. Sangkan dumadining bawono dan sangkan paraning dumadi itu satu kesatuan. Leluhur kita mengamanatkan, leluhur kita mengatakan alam semesta ini tidak diciptakan, tetapi dumadi, tercipta. Ini sesuatu yang mendasar. Karena kalau dengan konsep diciptakan, ini nanti berbeda. Contoh, ada yang berprinsip apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Tuhan. Berarti Tuhan ada. Terus sesuatu yang ada di dunia ini kan ada yang menciptakan. Tadi Tuhan ada. Nah, siapa yang menciptakan Tuhan? Orang kebingungan sendiri. Kalau dengan konsep apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Tetapi ajaran Jawa mengatakan apa? Semuanya dumadi. Dumadi itu tercipta. Tercipta oleh apa? Oleh proses alam. Karena itulah di dalam ajaran Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Yang berhak memberi nama itu orang tua kita. Yang memberi nama Sutrimo siapa? Ya Bapak Ibu Sutrimo.
Karena Tuhan itu bukan anaknya orang Jawa, sehingga orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Biarkan ajaran Dayuh memberi nama Tuhannya sesuai dengan perspektif mereka, imajinasi mereka. Tapi Jawa tidak berani memberi nama Tuhan, karena Tuhan memang bukan anak kita. Kecuali Tuhan itu imajinasi kita, imajinasi manusia. Nah, siapa tadi yang memunculkan pertama kalender Jawa? Yang berdasarkan Sangkan Dumadini Bawono. Karena bersamaan dengan munculnya aksara Jawa dengan konsep Sangkan Paraning Dumadi. Yang menciptakan adalah Empu Hubayun. Diperkirakan tahun 911 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Sri Mahapunggung pertama. Di mana Sri Mahapunggung pertama? Ini diperkirakan di sekitar daerah Sangiran dan Gerobokan. Ini ada orang Gerobokan ini, Mas Eko Purwanto, tentang munculnya Aji Saka. Nah, yang menciptakan Hubayun di situ juga munculnya tokoh spiritualis yang cukup kondang, yaitu Ki Ajar Padang I. Nah, Ajar Padang itu diperkirakan ya di Gunung Padang, karena dulu merupakan tidak ada perbedaan antara suku Jawa dan Sunda. Karena kerajaan walaupun posisinya Kamis dan di Banyumas, tetapi oleh kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda ini dibenturkan antara yang tinggal di Jawa Barat disebut dengan suku Sunda dan suku Jawa di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara cerita tentang perang Bubat baru muncul pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Padahal kalau kita pelajari itu Sunda ini juga bukan suku sebenarnya. Sunda ini disebut juga merupakan Tatar Sunda. Tatar Sunda itu secara geografis itu sampai ke Lombok. Nah, kalau Jawa juga bukan berarti suku. Jawa artinya selalu hidup. Sehingga huruf ya aksara Sunda, aksara Jawa, aksara Bali, aksara Sasak itu semua dipangku mati untuk mendapatkan konsonan kecuali aksara Ja dan Wa. Pengertiannya bagaimana? Kalau kulon jenengan kita semua apapun suku bangsa kita, entah itu Batak, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Sasak, Inggris, Londo, Arab, kalau dipangku oleh situasi dan kondisi masih mati, berarti belum Jawa. Sehingga muncullah kata-kata, wah wong Cina kok Jawa banget. Padahal secara suku jelas dia Chinese. Tapi kok ada kata-kata, lu wong Cina kok Jawa banget, karena memang Jawa bukan sukuisme. Sehingga tadi aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Jawa, Jawa termasuk Madura ya. Terus aksara Bali, Sasak. Saya juga pernah mempelajari aksara Batak dan perhitungan Batak namanya Parhalaan. Bahkan ketika saya ketemu orang Batak, saya tanya Parhala malah nggak ngerti. Nah, itu ada sebuah kesamaan sehingga orang Batak itu juga selalu memuja Batara Guru. Nah, karena kita memang satu kesatuan. Bahkan ketika sembahyang pun entah itu orang Batak, orang Palu, orang Jawa, pasti selalu ada di situ ada semacam jeruk purut ya, jeruk nipis, jeruk purut. Setelah itu ada bunga, ada sirih, ya, ada jambe. Ini sebuah satu kesatuan di dalam budaya Nusantara. Nah,
kalender Jawa ini yang mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 77, pada masa Sri Mahapunggung ketiga, atau Widayaka atau Joko Sangkolo, atau orang lebih mengenalnya adalah Aji Saka, ini melakukan perubahan aksara Jawa dan kalender Jawa. Ketika bangsa lain menyebutkan angka selalu berawal dari angka 1, Jawa tidak. Ini banyak generasi muda Jawa yang tidak paham. Orang Jawa itu kalau ngitung ora langsung 1, mesti diawali dengan angka das. Das itu suwung, kosong. Beda dengan kosong, dan suwung yang benar. Suwung. Coba kita buka serat-serat kuno, rata-rata ketika mulai menghitung bukan langsung 1. Lah muncul siji kondi. Mesti kodas. Dan ini selaras dengan sains menemukan adanya black hole untuk sebuah terciptanya alam semesta. Suwung dulu, baru Eka. Ya. Sehingga kemarin waktu saya jadi pembicara di UGM bicara tentang Pancasila, kenapa Bung Karno itu mengucapkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka? Karena orang Jawa paham betul Tuhan itu tidak satu. Walaupun ajaran Dayo mengamanatkan Tuhan itu satu. Karena itulah ajaran Dayo tadi seringkali mengatakan Pancasila itu tohut, yang harus diganti. Karena mereka punya prinsip Tuhan itu satu. Pancasila mengamanatkan Tuhan tidak satu. Tuhan itu Esa. Esa itu artinya tunggal, bukan satu. Kalau satu, mohon maaf, apa bedanya dengan Mas Ferry? Lain, istrinya berapa? 1. Lain, mobilnya berapa? 1. Apakah Tuhan sama dengan istrinya Mas Ferry? Enggak. Tuhan tidak sama dengan material. Itulah leluhur kita mengamanatkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Saya singkat lagi supaya nanti ke tema yang inti. Terus lagi ada perubahan aksara Jawa pada abad 9 oleh Empu Galian, tertera di relief Candi Borobudur. Kalau ada pihak lain yang mengatakan, oh kalender Hubayun itu hoak, karena dia nggak paham sejarahnya. Dia tidak pernah melakukan pengkajian. Langsung bengok, oh kalender Hubayun hoak. Sementara di sisi lain ada yang mencoba membegal kajian kami, mengklaim itu miliknya. Kalau kalender Empu Hubayun itu tanggal 1-nya setiap tanggal 22 Juni. Gak ngerti sejarahnya. Gak pernah melakukan pengkajian. Nah setelah itu ada lagi perubahan pada tahun 1633 Masehi oleh Sultan Agung. Diakulturasikan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Tetapi kalender Hijriah itu berpedoman lunar atau bulan. Kalender Jawa berpedoman solar. Bulan dan matahari tidak mungkin bersatu. Akhirnya Sultan Agung kebingungan sendiri. Tetapi kabeh nut zaman kelakoni. Apakah Sultan Agung itu salah? Ya pada waktu itu tidak dianggap salah karena beliau seorang raja. Karena kebingungan muncullah pedoman 2, Asopon dan Aboge. Karena kalau hari ini Asopon, nah besok sudah Aboge. Tapi Aboge dimulai jam 4 sore ketika bulan itu kelihatan. Termasuk kenapa waktu saya diwawancari Bu Sada di Dhamma TV, kenapa orang Jawa melakukan baritan di jalan? Biasanya di batas jalan dengan batas desa dengan biasanya persawahan. Baritan dan baritan tersebut tidak boleh ada unsur logam. Karena adanya vibrasi energi. Jawa sudah mengenal begitu canggih teknologinya. Kalau enggak, gak mungkin kita menguasai sepertiga dunia. Pada masa Majapahit,
meriam Chatbin kita memiliki kekuatan 5 kali dari meriam Portugis. Nah, ini kebetulan ada salah satu anak kita yang ini di Akmil ini, angkatan laut. Ya. Keselen ngantuk. Sama di. Ketika saya diskusi dengan Laksamana Madya Untung Suropati, mantan komandan marinir, ya saya diajak bicara tentang bagaimana tentang kapal Majapahit, tentang meriam. Ketika saya diundang pernah saya diundang oleh ID Kota Malang, waktu kepala dinasnya kesehatan Kota Malang itu dokter yang pernah jadi direkturnya Reva. Nah, beliau sudah meninggal. Saya menyampaikan tentang bagaimana perjalanan janin, bagaimana janin ini tersambung dengan induk semang itu 10 saraf. Sampai dokter kandungan heran, dikiranya saya pernah kuliah di ilmu kandungan, di kedokteran jurusan kandungan. Saya enggak. Jawa mampu menjawab apapun problem kehidupan kita. Tapi saya sayangkan saat ini banyak yang mengatakan katanya cinta budaya Jawa tapi larinya mistis. Kita nggak akan bangkit dengan itu. Borobudur itu dibangun dengan teknologi bukan dengan mistis. Sehingga kadang-kadang saya heran ketemu anak muda jadi ini seneng Jawa sing diomongke mistis. Senenge nang punden ritual anak bojone keleleran. Ini malah menghancurkan kita. Ayo bangkit dengan Jawa yang sebenarnya. Nah, karena Sultan Agung tadi kebingungan, akhirnya ada Asopon dan Aboge. Ya. Kata kebingungan itu bahasa saya loh ya. Saya yakin waktu itu beliau nggak kebingungan, beliau seorang raja kok, seorang sultan. Sehingga kalau saat ini ada sebuah desakan, kita ingin kembali ke kalender Jawa yang asli, jawaban saya sederhana. Saya bahannya sudah siap, tapi saya menunggu kepres, keputusan presiden untuk kembalinya ke kalender Jawa yang asli. Kenapa? Karena yang bisa membatalkan Sultan Agung yang waktu itu Raja Mataram, kekuasaannya meliputi Sumatera sampai Sasak, ya tentunya harus presiden. Nek sekedar non sewu sebagai contoh gini, saya cetak kalender Jawa, disponsori Pak Tito, beliau ini ketua AI Malang Raya, disponsori Pak Dagung, beliau ini notaris senior. Saya bisa cetak kalender Jawa yang asli, tapi kalau saya lempar ke masyarakat, masyarakat nggak paham, untuk apa? Percuma. Saya punya kenalan seorang paranormal kondang hebat. Saya pernah tanya orang dekatnya, 1 bulan omsetnya 2 miliar. Beliau karena punya duit, sak bulan 2 miliar menjadi paranormal. Beliau cetak kalender Jawa versi beliau. Karena beliau itu ketone paing, beliau menganggap kalender Jawa itu 1 bulan 36 hari, paing dihitung double. Karena ketone paing gitu. Cetak banyak. Berikan gratis ke masyarakat, nggak kepake. Waktu dikasih diterima, sungkan, kayak gratis ya loh. Tapi setelah itu ya digeletak nih. Saya nggak mau seperti itu. Nggak paham masyarakat. Kalau ada kepres, saya siap. Saya bahan-bahan, saya sudah siap untuk kembalikan kalender Jawa yang asli dengan segala kajian-kajian yang ada, bukan sekedar tanpa sebuah landasan berpikir. Karena kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Rakyat Prasojo bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan. Kita cetak kalender ini pun dasarnya juga bukan sekedar mencari dividen atau cuan. Jadi nanti bagi yang belum punya, ingin punya, cukup mengganti ongkos cetak 35.000. Ini lengkap. Bahkan
guyone wong-wong niku modal 35 iso golek duit. Lah apa tanggane kon ngitungke dina ate buka toko karek buka ngene entuk amplop minimal 100.000. Nah, kemarin nampaknya ada kelompok yang barangkali ingin coba-coba membuat kalender Jawa. Kertasnya tidak sebagus ini, cuma 6 lembar, karena 1 lembar 2 bulan, dijual 50.000. Terus isinya juga tidak selengkap ini. Ini Pak Wito kemarin yang pamer ke saya, ini saya dapat kalender ini. Setelah dibandingkan kualitas kertas ya jauh di bawah kita, isinya ya adok, dan kita jual cuma 35. Karena memang konsep dasar kita bukan mencari cuan. Bahkan kemarin saya dibantu oleh Pak Tito itu untuk ikut membayar di persetaan 3.500.000 dibantu beliau. Matur nuwun Pak Tito. Ya. Murah tenan. Nah ini sekilas tentang sejarah kalender Jawa. Nah, nanti nun sewu monggo Bu Sada seperti kemarin, seperti biasa lah karena Bu Sada itu jadi moderator kita berkali-kali. Nanti yang hadir juga diberi kesempatan untuk kondo takon. Pemirsa kondo takon di kolom komentar. Ingat Rakat Prasaja itu konsepnya bukan tanya jawab, kondo takon. Sehingga jenengan bisa kondo bisa takon. Dan saya kalau nggak bisa jawab, saya tidak akan malu mengatakan untuk tidak bisa jawab. Karena ini lembaga kajian, kita mengemban nama yang cukup berat. Ojo nganti orang ngerti, sok ngerti ya, malah merusak kahanan. Nah, prolog kami cekap ngeten Bu Sada monggo. Iya Pak. Waduh, campur-campur saya bahasanya. Ya, sekilas tentang sejarah dari kalender Nusantara. Betapa luar biasanya leluhur kita yang mendasari ajarannya dengan bagaimana hidup secara harmoni antara jagat cilik atau mikrokosmos dan jagat ageng atau makrokosmos. Betul ya Pak? Jadi dasar-dasar itulah yang membuat kemudian leluhur kita yang luar biasa cerdasnya itu membuat antara lain kalender ini ya Pak ya, termasuk ritual. Nah saya tertarik dengan tahun kambing Pak. Kalau nggak salah kemarin itu adalah tahun Yuyu, oh kepiting. Yuyu itu kan kepitingnya darat ya Pak ya. Nah ini gimana Pak? Saya baru tahu ini. Kalau saya pikir kok podo ambil Chinese ya, ada tikus, kerbau, sio ya. Tapi ternyata Jawa punya. Dan dasar apa yang membuat tahun itu diberi nama kambing Yuyu, itu sejarahnya bagaimana Pak? Monggo Pak. Terima kasih Bu Sada. Karena kalender Jawa itu memang dari sekian kalender yang ada di dunia, kalender Jawa itu kalender yang paling lengkap. Karena mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos. Ini pemirsa bantah ini, oh Jawa tidak mengenal Pak mikrokosmos, makrokosmos. Iya, oh mikrokosmos itu bahasa Inggris kok. Wong Jawa kenali jagat cilik, jagat gede. Supaya ora ketok kuno, kadang kala gak apa-apa ta nyilih sithik-sithik. Ya. Padha artine. Tapi pemirsa kadang-kadang ya ana sing nakal wis ngono dadak protes Jawa tidak mengenal mikrokosmos kok. Nggih. Nah, ketika kalender lain hanya hitungan angka, nggih. Saya tidak bicara agama ya. Makanya contoh kalender Hijriah itu cuma hitungan angka. Ahad, Isnaina, Salasa, Arba'a, Komsatun, itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7 hitungan angka. Terus kalender Cina, Ipe, Olpe, Sanpe, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hitungan angka. Kalau kalender Masehi mengakomodasi makrokosmos. Sande, matahari. Mande, bulan. Nah, terakhir Saturday, karena planet Saturnus. Ya. Tetapi kalender Masehi tidak mengakomodasi mikrokosmos. Jawa ada makrokosmos, ada mikrokosmos.
Makrokosmosnya apa? Satu, radite. Radite itu bahasa Jawa kuno, artinya matahari. Siapapun yang lahir pada hari radite, atau orang awam mengatakan minggu, pasti akan dipengaruhi karakter matahari. Hari kedua, Suma atau Sumawara. Suma ini artinya bulan. Sehingga siapapun yang lahir pada hari Senin akan dipengaruhi karakter bulan. Salah satu bulan itu dia seringkali berpikir imajinasinya tinggi. Kan Senin itu. Nah, Senin itu biasanya orangnya imajinasinya tinggi, tetapi kadangkala untuk mewujudkan imajinasinya dia butuh orang lain. Nah, karena memang itulah dunia selalu saling membutuhkan. Ya. Terus kalau Selasa itu Anggara atau Kartika Eka. Ya. Kartika Eka. Apa maksudnya Kartika Eka? Planet pertama setelah Bumi. Apa itu? Mars. Siapapun yang lahir pada hari Selasa dipengaruhi oleh planet Mars. Dan sebagainya. Kepingin jelas ya biar ya. Ayo Pak, imbui Pak, kemis Pak. Nah, Ya ampun Pak. beli aja 35 lengkap di sini. Murah 35 loh. Loh, nanti kita nggak jadi bahas tahun kambing nanti. 2.500 cuma sebulan. Kayak waktu nih. Ya wes. Oke deh. Oke deh. Nggih. Monggo dilanjut Pak. Itu tadi makrokosmos, jagat gede. Nah, Jawa mengenal mikrokosmos. Ya, mana itu? Jagat cilik. Ya. Nah, jagat cilik itu apa? Wagi. Orang Jawa mengatakan wagi kurupane ireng dununge nang lor simbole lemah. Nah, biasanya. Rupane wagi mikro dari tanah. Ya. Orang Jawa mengatakan wagi ku nektune papat. Dan niku kadang kula mara teng ngapunten nggih, riyen saya melakukan kajian ya ketemu mbah-mbah tuwek-tuwek dukun-dukun tak takoni, "Mbah, ngopo sih Mbah kok wagi ku neptune kok papat to, Mbah? Kok gak 10 apa 15 ngono." Dan rata-rata mereka nggak mampu menjawab ngoten lho. Jawabe ngene, "Mbole ke dhisik jare mbahku koke wagi neptune papat." Ternyata Wagi orang Jawa itu mengatakan rupane ireng, panggone nang lor, simbole lemah. Ternyata niki sing sombong teknik tukang gali sumur. Ketika kita menggali tanah, setelah melewati 4 lapisan tanah tidak akan ditemukan oksigen. Terus namanya kliwon. Kliwon itu air. Ya. Kenapa kok neptune 8? Nah, ini enten sing ngerti mboten? Dadi niki kondo takon kan tidak harus saya atau yang menjelaskan. loh, saya Yang tanya. datang ke sini karena ingin tahu Pak. Waduh. Gitu Pak. Coba Pak. Saya seumuran mau durung ngerti dadakno. Ya terus Pak, yang ini. Barangkali ada yang tahu tuh, kan kondo takon. Kliwon neptunya 8. Wong Jawa ngarani kliwon iku wujude banyu. Simbole banyu. Karena di dalam tubuh manusia ini kandungan airnya ini kurang lebih 8 liter. Kalau lebih dari 8 liter atau kurang dari atau di bawah 7 liter pasti orang tadi sakit. Enten sing lebih dari 8 pasti sakit. Di bawah 7 pasti sakit. Nah, ketika 4 anasir alam di dalam tubuh manusia itu seimbang pasti sehat. Kalau ada yang kurang pasti sakit. Karena itulah di dalam budaya Jawa mengenal puasa itu 4 plus 1. Tanya dong Pak, tanya. Ditanyakan, ada yang tahu nggak? Jawa mengenal puasa.
Dan seharusnya orang Jawa wajib puasa. Tapi tidak beda dengan Siam ya. Jadi antara puasa dan Siam itu beda. Puasa itu dari bahasa Jawa kuno dari kata upah dan wasa, artinya pengendalian dan penyeimbangan. Apa yang perlu dikendalikan, apa yang perlu diseimbangkan, 4 anasir alam. Sehingga puasanya wong Jawa, jenengan nek ngaku wong Jawa, wong Batak iso dadi Jawa lho ya, tapi wong Jawa iso malah ora Jawa ya ono. Karena Jawa memang bukan sukuisme, Jawa itu value, nilai. Orang Jawa, orang Batak bisa jadi Jawa, tapi ono wong keturunan Jawa malah ora Jawa. Dan lifestyle katanya Pak Sutrimo ya. Iya. Saya rada pinter Pak. Bergaul sama Pak Sutrimo. Dan memang ajaran Jawa itu lifestyle, gaya hidup. Sementara kalau ajaran Dayak itu way of life, pandangan hidup. Pandangan hidup itu belum tentu dikerjakan. Dikerjakan belum tentu cocok. Banyak itu ajaran Dayak kalau dikerjakan, kita masuk penjara. Tidak perlu saya sampaikan, karena di berbagai kitab suci mereka berapa ratus ayat yang bicara tentang permusuhan, kebencian, perkosaan, perampokan, pembunuhan. Ayo, praktek gak mlebu penjara. Karena mereka cuma way of life, pandangan hidup. Jawa lifestyle, gaya hidup. Puasanya 4+1. Nah, ini gak sedang ngomong ke tahun kambing ini. Oh, sidik aja Pak. Sidik aja. Ya. Contoh, banyak orang Jawa posone niku mutih. Ngerawat dulu katanya. Ngerawat. Ya. Ngidang. Ngerawat, ngidang, ngalong, mutih, ngebleng, ngarak. Sehingga 4+1. Saya tidak mengatakan 5, karena yang ngarak itu tidak semua orang mampu. Ngarak itu apa sih Pak? Ngarak itu yang ngebleng. Oh, tidak tidur ya? Ngarak. Nggak makan apa-apa. Ya. Sak kuhate, tapi biasanya minimal 3 hari kan pas poso ton ngapit. Rawat yang dimakan itu polo pendem. Ini untuk menyeimbangkan anasir karbon dan nitrogen. Ya, untuk ngerawat. Ngerawat itu polo pendem. Terus kalau ngidang ini polo gumantung. Jadi yang dimakan daun, kalau ngidang daun. Ini menyeimbangkan anasir hidrogen dan oksigen. Terus ngalong, ini yang dimakan hanya buah-buahan gemandul sing kalong doyan. Kalong itu kelelawar. Ini untuk menyeimbangkan anasir nitrogen dan oksigen. Sehingga pernah saya diskusi dengan salah satu anggota Rakyat Prasojo, Dr. Tandia. Beliau malah keturunan malah beliaunya. Diskusi dengan saya, beliau akhirnya angkat jempol. Ternyata ajaran Jawa, puasa Jawa itu hebat, karena mampu menyeimbangkan 4 anasir alam. Ya. Dan mohon maaf, puasa Jawa siang boleh makan untuk tingkat pemula, tetapi yang ngerawat sing dimaam ya yang kerawatan. Jawa tidak ada konsep menahan. Karena sesuatu yang ditahan kalau ngedos bahaya malahan. Sesuatu yang ditahan itu kalau nanti sudah merucut kan malah bahaya. Jawa tidak mengenal menahan, tapi menyeimbangkan dan mengendalikan. Kalau Siam itu dari bahasa Ibrani awalnya dari kata sabama, artinya menahan. Saya berharap muncullah penjenengan semuncullah generasi-generasi muda Jawa yang mengkaji budaya Jawa secara keilmuan. Saya hanya sebagai pemantik saja, saya tidak pintar segalanya, saya bukan hanga bayi. Nah, niku sekilas tentang mikrokosmos makrokosmos. Nah, saya sampaikan tentang tahun kemarin, tahun kepiting, karakter tahun kepiting. Jangan perso toh, kepiting lu seneng tong banyu, yuyu niku. Sehingga kemarin tuh jangan heran kemaraunya kemarau basah. Karena yuyu tuh seneng nang banyu. Oh iya Pak, beneran Pak. Kepiting niku kesenggol nyapit. Sehingga tahun kemarin emosi manusia begitu tinggi. Menggor-gor beda pilihan, oh gegeran. Tapi itu hanya pemicu saja. Tapi memang itu tadi
semua pergerakan mikrokosmos akan dipengaruhi pergerakan makrokosmos. Itu konsep kalender Jawa. Kepiting seneng nang banyu. Akhir kemarin tuh ternyata alam juga seperti itu. Lajeng kepiting niku kesenggol nyapit emosi. Kepiting niku dagingnya angel, gak ono dagingi sehingga kemarin pergerakan ekonomi kita tertatih-tatih. Iya benar-benar. Pasar sepi. Pasar sepi, saham sepi, sing dodol mebel sepi. Mas Anton cerita, anu Romo niku namung pajeng kali apik Mas. Disyukuri ya. Jadi sebenarnya kalau udah tahu tahun itu begitu kita nggak akan kersulo ya Pak. Dan ketika kita tahu itu kita juga harus tahu bagaimana menyikapi. Iya. Karena nggak tahu itu jadi mengeluh terus gitu ya. Sehingga kemarin itu salah satunya saya share di grup Rakyat Prasojo, grup WA organisasi. Bu Sada itu walaupun kenal saya lama karena tidak pernah ngomong Pak kalau tak pengen gabung ya nggak saya masukkan. Karena Rakyat Prasojo lebih mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Kenal nggak nembung ya nggak saya masukkan. Mas Tito itu nggak saya masukkan. Walaupun kenal akrab. Nek kepingin gabung nembung saya kirimi aturannya. Ini aturannya. Siap nggak? Nggak siap nggak saya masukkan. Siap saya masukkan. Saya belum gabung sudah nyocok tencono loh Pak saya Pak. Kemana-mana ajarannya Pak Sutrimo saya bawa kemana-mana tuh Pak. Tentang suro lah tentang ini. Iya matur nuwun. Sampai ini salah satu followernya datang nih. Gara itu salah satunya Pak. Iya. Nah ini nanti kalau tahun kemarin salah satu untuk menyikapi saya sampaikan di grup organisasi masak sekali waktu dikasih daun pandan. Terus minum itu sekali waktu minimal seminggu sekali itu dengan serai atau dengan jahe. Itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Untuk menyikapi iya. makrokosmos. Iya. Nah kalau tahun ini tadi di undangan sudah saya sampaikan kalau ingin ikut resik awak harus membawa kembang setaman per orang 1 bungkus. Bisa paruhan nggak Pak? Kenyang mana? Lah kan undangannya udah saya kasih gitu loh. Iya Pak, tapi nggak ngeh Pak itu loh, ngehnya belum. Ini belajar dari tahun kemarin, kembang setamannya didep dewi-dewi. Karena tahun kemarin tuh saya jadikan 1, mohon maaf ada yang orang gowo ngerti itu mulih gowo. Nah mesaknya sing gowo no. Ora bener yuk. Nah ini nanti kembang setaman kita rituali bareng. Termasuk sudah saya siapkan sebagai penolak baliknya yaitu njet kali tepung beras kuning. Sudah saya rituali nanti di ritual bareng nanti jenengan menghadap ke Bu Dokter Bintorowati untuk setiap kembang setaman nanti dikasih njet sama tepung beras kuning. Terus dipakai apa Pak? Nanti sampai rumah untuk mandi. Lah. Ya masukkan air untuk mandi. Ya. Bisa nyumbang nggak dikit-dikit buat saya? Masih ada waktu nge-grab. Nggak ada yang jualan kembang Pak di depan Pak. Kebalen. Oh iya benar. Yeah. Nah, ini mohon maaf, saya sampaikan ini bukan mistis loh. Ini ilmiah. Ya, kenapa kok harus pakai kembang setaman? Karena kembang setaman ini mampu menetralisir energi negatif. Ini teruji secara lab. Di kembang setaman itu ada godong pandan, ada bunga mawar, melati dan macam-macam. Ya. Ini mampu menetralisir energi negatif kembang setaman. Terus kenapa kok tepung beras kuning? Ini berasal dari beras ketan dan kunyit. Kunyit itu antibiotik. Antibiotik ini bisa menolak energi negatif. Ilmiah ilmu Jawa iki. Tepung beras kuning berasnya dari beras ketan. Beras ketan itu lengket. Dia menarik energi positif. Ini banyak orang sih nun sewu ngapunten dodolan rame terus tak warang Mas mulai sesuk sarapan ketan yo nek esuk sadurunge mangan opo bae. Nek sampean gak tahan ketan yo mangono sak sendoke minggi syarat ndonga nang pangeran wis carane piye
Donga muga aku njaluk nang pangeran supaya kabeh wong lengket nang aku. Koyok lengkete ketan. Bojone wong lengket pisan. Repot, Pak. Lah. Nah, iku napa jare sing duwe niat to? Oh, ngono ya, Pak ya. Lu dulukan ae ngono gini, Pak. Nggih. Terus kenapa kok pakai enjet? Enjet itu adalah kapur yang dibakar berkali-kali. Dia merupakan intisari api. Enjet itu. Sehingga kenapa mbah-mbah dhisik niku nek nginang mesti gawe enjet? Karena itu adalah intisari api. Hot dong, Pak, hot. Panas dong, Dia Pak. menetralisir api. Oh, menetralisir itu. Ya kan intisari api dia. Oke. Baik. Sehingga nanti untuk mandi. Ini merupakan kajian secara ilmiah. Tapi juga mohon maaf kemarin itu saya semedi biasanya ditemani Mas Anton. Kok saya dapat petunjuk gini. Gawe yo dupa sing saka kembang telon kaliru kelor. Saya tanya dari berbagai produsen dupa, ini udah ada yang membuat dupa yang aroma kembang telon dan kelor. Kembang telon itu apa? Kelor, ya. Kembang telon itu maksudnya? Kembang telon itu dari mawar, kenongo, melati. Itu dijadiin satu. Iya. Sama kelor. Bukan, kelornya sendiri. Oh. Ya. Nah, ya. Mawar, kenongo, melati. Mawar melati kelor. Yeah. Yeah. Ada yang memakai kembang telon itu mawar, kantil, melati. Kantilnya pengganti kenongo. Nah, boleh. Nah, kalau ini saya mikirnya gini aja, ki semedi kok kon gawe ngene. Lah tapi kembang telon ku ambune wangi. Lah timbange mambu badhek ya anggur mambu wangi aku. Dan ternyata memang kembang telon itu juga penetralisir energi. Kenongo ini menetralisir sehingga non sewu bolo-bolo jaranan ini kadung dadi itu biasanya dikai kembang kenongo. Ini sih biasanya jaranan, kalau tahu jaranan soalnya. Ya. Yo cara ndang dadi ndang rampung ndang mari lan dadi. Dan untuk duit ya. Untuk duit. Yeah. Kalau kelor jelas sudah terbukti memang untuk antibiotik juga yang bagus. Sehingga nun sewu saya tidak promosi ini nek jenengan kersa ya monggo. Saya sudah menyiapkan dupa aroma kembang telon. Tapi yang kelor belum jadi. Saya masih pesan. Saya kerjasama dengan teman. Aku tolong gawe nong ini. Dan dupa yang kami produksi dupa herbal, bukan dupa kimia. Sehingga nantinya yang kita harapkan itu ya merupakan bisa jadi smoke disinfektan, bisa menjadi aromaterapi. Sehingga saya mencoba membuat dupa ini berawal dari ketika rame COVID. Waktu itu ada beberapa teman saya yang camat, kapolsek itu kena COVID. Salah satunya waktu itu mohon maaf camat Poncokusumo. Takon ngobong dupo, lah belinya ngene lho. Pak Trimo ono ae kelas camat mbek kapolsek kon ngobong dupo, anggo dirasani tangga. Jawabanku sederhana, lah sampean iki wedi mati apa wedi dirasani tangga? Wedi mati wis ngobong dupo aku. Kenapa saya mengatakan itu? Karena pada waktu Covid kemarin banyak orang-orang desa sing gawe bediang. Do waras kabeh selamat kok Covid gitu loh. Berarti apa? Dupa bisa menjadi smoke disinfektan. Sangat sehat. Nah, bediang gitu loh. Dan ini smoke disinfektan ternyata, ya. Wah, wong Jakarta gak kenal bediang ya. Ya. Apa Bu Sada bediang? Perapian, tapi dia mengeluarkan asap. Kalau dia apinya besar kan nggak keluar asap. Ini apinya kecil sehingga keluar asap. Ini smoke disinfektan. Ilmiah kok. Sehingga kemarin orang desa kan ya banyak yang selamat yang membuat bediang itu. Nah,
Nah setelah itu Pak Camat tadi setelah saya suruh membakar dupa, kopi teh waras, cerita ke saya, ternyata dupanya Pak Sutirmo kok beda ya ambek dupa sing dijual teng Jobo. Nek dijual nang Jobo itu ngobong nang kene wong sak desa ro kabeh. Ya karena kita memang dupa herbal. Nah, ternyata niku wau kalau ini tentang tahun kepiting. Nah, saat ini kalau pengen tanglet teng panjenengan. Niki sing rawuh niki rak ampun ngertos kabeh to rupane wedhus kaya apa? Kan? Mpun to? Kok ngaku Saat ini nek jenengan semua sudah tahu tentang kambing, saat ini coba jenengan nangen-nangen apa karakter kambing. Karena untuk menyikapi tentu kita harus tahu karakter kambing. Gayemi, ngeruduk, wedi banyu, wedi udan, ngembean. Jadi nun sewu satu-satu nggih. Gayemi. Jadi kambing itu suka makan, ngemil. Gayemi. ngemil Sambil tidur pun gayemi. sambil jalan Pak, Sambil jalan pun gayemi. memean ini loh digayemi juga, memean ini tonggo. Bener nggak Bu? Nggak tenang. Nah, jadi karakternya itu gayemi, turu yang gayem, mbek melaku yang gayemi. Nah, terus kedua ngembek bebek kambing itu lapar yang ngembek, wareg yang ngembek, haus yang ngembek. Kambing takut air. Yeah. Sehingga kambing jarang adus, lebus. Nah. Tapi kambing bulunya tebel, sehingga menjadikan apa? Cuaca sekarang ini bedidingnya beda karo bediding tahun yang kemarin. Karakter ini mempengaruhi kita semua sehingga nantinya kita ini non sewu wetenge wareg ya bengok ngembik, wetenge luwe ya ngembek, gitu. Ambek mlaku ya ngembek, pokoke nek gak mangan karo bengok. Nek gak gayemi ya bengok ngembek. Ya. Bahkan dari Ibu Nani ambek nelek ya ngembek kok. Ambek nelek ku lho yo gayemi kok. Nah, itu karakter kambing gitu loh. Oh gak ono sing apik belas sih Pak. Ada. Cerewet amat gitu. Ya. Oh ya. Kambing walaupun seperti itu, kambing dagingnya bisa dinikmati. Beda dengan kepiting. Susunya bisa dinikmati. Ya, yuyu tadi kepiting tadi. Ya. Sehingga untuk saat ini perekonomian jalan. Puji Gusti. Ya. Tapi ingat, kita harus waspada. Saat ini pesan saya, waspodo ing pangucap, waspodo mirengke pangucap. Kondisi dingin. Sehingga tadi melano nun sewu mangke kembang setaman, enten disukani enjet kalian tepung beras kuning. Karakter apa nggih gayemi, lajeng napa ngembekan. Terus non sewu kambing itu suka nyurduk, kambing itu suka diadu domba. Hati-hati tahun ini kita jangan mudah diadu domba. Sehingga tadi pesan saya waspodo ing pangucap, waspodo mirengke pangucap. Ananging, waduh, Pak, katanya kan makrokosmos ini mempengaruhi yang mikrokosmos. Iya. Berarti kan sebenarnya kita tidak bisa serta-merta menolak hal-hal itu. Betul. Kan, dan itu seratulas yang harus kita hadapi. Kita pun tidak bisa menolak, tetapi kita harus belajar menyikapi. Jadi bagaimana sikap kita sebaiknya? Tadi menyikapinya satu, kita harus waspada ketika kita berucap dan mendengarkan ucapan orang. Oh. Supaya kita tidak mudah dihasut, diadu domba, ya. Terus hawa dingin, ya. Kita kalau mandi sekali waktu keinjet, sehingga nanti injet yang dari kami itu, ya, nek entek yang gawe dewi. Injet yang kalau dikasih air panas gitu Pak. Injet itu gampang.
Oh, Nah, gamping itu yang buat nginang berarti Injet ya? jadi sudah mengalami berbagai proses pembakaran lagi. Karena kemarin tuh yang mohon maaf, yang bersedia membantu untuk menyiapkan jet dan tepung beras kuning itu Bu Dokter. Nah, Tapi nuwun Bu Dokter. tadi bawa yang tepung beras kuningnya cuma 1 kilo, tapi cukup lah nanti 1 kilo paling nggak sak sendok. Jete berapa kilo Bu Dokter? 2 kilo lah. Muka-muka cukup lah. Nek sik turah ya mangke dibagi lagi. Matur suwun Bu Dokter. Ini salah satu bagaimana kita menyikapi tahun kambing. Benar Bu Sada, kita tidak bisa menolak. Kayak kemarin tahun Yuyu, kita nggak bisa menolak. Tapi kita belajar untuk menyikapi. Dan bagaimana konteks keseimbangan alam tadi Pak? Dengan menyikapi itu kah? Yang akhirnya menjadikan kita lebih seimbang. Dengan ilmu dan pengetahuan ya. Karena Jawa itu memang konsep ilmu Jawa itu kan satu, harus tinmoi nalar. Kalau bahasa saya itu adalah haik logis, bukan sekedar logis. Karena banyak pengetahuan Jawa itu di nalar biasa nggak nyambung, karena keterbatasan logika kita. Sehingga saya katakan Jawa itu haik logis, penalaran tinggi. Yang kedua, pasunyatan, sesuai dengan realita. Yang ketiga, sesuai dengan serat teles. Ini ajaran Jawa. Sesederhana itu sebenarnya ya. Sebenarnya. Terus kita disuruh belajar yang serumit itu gitu ya. Iya, nganti ngapun tenek guyon kula. Lagi piye to bangsa iki nganti ate nguyuh tekok wong Arab. Ate ngengek tekok wong Arab, ngono jane panganan. Ate maem tekok wong Arab. Nanti nun sewu ate kelon mbek bojone tekok wong Arab. Iki piye to bangsa iki aku ngono. Kok nemen gobloke aku ngono. Jadi bangsa follower ya, iya. Pengikut. Setelah kita kehancuran Majapahit, kita menjadi bangsa budak, bangsa follower. Apakah itu termasuk di dalam strategi budaya untuk memasukkan satu budaya ke suatu bangsa? Betul. Dia membangun sebuah strategi dan sistem. Karena kalau saya pelajari, ini malah kedowo-dowo iki ora sido ngomong tahun kambing. Lho wis kambing iku mau sapa maneh Pak? Supaya soge piye carane ngono ae wis langsung. Nggih ta Pak? Bu. Lho. Soge wong Jawa itu apa Pak? Soge bondo apa soge ati? Nggih, lah niku nek ilmune diskusine kula kali Bu Dokter, yen kepengin sugih kudu siap 1. Sagah. 2 saguh, 3 suguh, baru sugih. Sagah dulu dong Pak, apa itu Pak? Materi lain. Saya gitu. Penasaran. Datanglah pada hari Sabtu. Wah, Sabtu malam. Enggak bisa datang di channel YouTube. Channel YouTube aja ya. Jadi kalau ingin sugih harus siap 1. Sagah, saguh, suguh, sugih. Sagah itu rumah apa mana ya? Jadi sugih. Ning sing penting niku Bu, sugih kaya apa nek gak cukup percuma. Sing penting cukup. Pengen dulu nang Aceh cukup duite. Mbok duit kondi ngoten. Tapi wong Jawa niku kan tidak boleh meminta-minta. Orang Jawa sutik njaluk, sutik nampik. Pantang meminta, pantang menolak. Jadi apa dong? Harus apa dong? Yang penting kita berusaha. Yang kepengen mangan warak ya obao. Sapa obah mesti mamah gitu loh. Meminta kan bukannya obah juga Pak. Atau jujurlah bercerita gitu, bukan meminta. Sekarang orang Jawa punya perasaan yang peka gitu Pak. Oh iya. Cerita aja gitu ya. Gak njaluk lho ya. Ini nomor rekening saya. Nggih. Iya Pak. Sampai mana Bu Sada? Sampai kambing Pak. Nah kambing itu ada tanduknya Pak. Nah ya kan beda sama kepiting tadi kan ada capitnya Pak. Kambing itu ada tanduknya sama ada jenggotnya Pak. Ini apa Pak maksudnya? Oh iya. Karena tanduk ya karakter kambing itu memang tadi suka diadu. Juga gampang emosi tapi tidak seperti
apa namanya kepiting. Kalau kambing suka berkelahi sesamanya. Kalau kepiting tidak. Kepiting ini emosional tapi tidak dengan sesamanya. Biasanya beda golongan. Kalau kambing sesama golongan. Wow. Ya, ya. Saya jadi teringat kemarin waktu saya nganter saya mau ke pasar. Di jalan di Buring itu ada kecelakaan kecil. Oh, nggak ada yang luka, cuman serempetan gitu. Nah setelah itu, ini saya lihat ini yang marah-marah tadi orangnya juga ganteng, kulitnya putih, tapi kok ini Pak marah-marah sampai mukuli, sementara yang satunya itu terduduk gitu. Bukan golongannya Pak Sutrimo itu tadi. Terus orang samping saya komentar gini, aku kan wong kuwi kok gampang emosi to, padahal wong iki rupane ganteng, awake resik. Orang samping saya komentar gini, lah mbok iku lho Pak, delokno wong jenggote jenggot wedhus ngono ya mesti gampang nesuan. Ya ampun, jangan gitu Pak. Ya maaf ya yang punya jenggot ya. Ya Allah Pak, jangan gitu toh Pak. Besok dicukur Pak. Wes. Coba tadi ditutup gitu loh. Ini semonan kayak apa Pak? Nah ini cerita nyata kok. Oh, kasunya. Yeah. Gitu ya Pak. Oh jadi itu tadi ya, tanduk untuk diadu. Yeah. Terus kemudian janggut nesuan. Apa Pak? Jadi tanduk itu seringkali apa namanya? Kambing itu karena karakternya suka diadu, suka konflik sesamanya. Itu kadang-kala dia punya tanduk walaupun enggak besar. Iya. Dia sudah membanggakan tanduknya. Dia walaupun punya kepandaian tidak begitu pinter, sudah berani Aduh, ya adu debat. Ya. Oke Pak. Ya Pak, kalau jenggot itu tadi Pak nesuan ya Pak. Kita tanya aja yang punya jenggot, apakah Anda nesuan? Ayo jujur. Ya Pak, gimana Pak? Oh tidak, benar. Ya kudu takon. Kenapa? Wong ngaku-ngaku ini gitu ya, mencurigakan. Iya Pak. Ya nanti bagi yang belum beli kembang setaman ya bersabar. Nanti apa namanya tahun depan kesini lagi Pasuruan. Ya tapi bukan kambing lagi tahun depan Pak. Ya. Tahun depan apa Pak? Nanti ya kita belum tahu nanti. Ya elah Pak, belum dibikin tanggalannya. Di kalender ada. Nah nyentek. Tahun depan itu tahun barunya jatuh pada hari Kamis. Nah, Respati, cakep sekali ya nama Respati. nah ini serangga, tahun serangga. Jadi, tahun serangga. Tahun serangga. Serangga itu bisa macam-macam ya Pak. Iya. Atau gini, yang sekarang nggak bawa kembang setaman, jangan kapan-kapan beli kembang setaman, terus buat sendiri, buat sendiri tepung beras kuning. Oh gitu ya Pak. Karena Ya? di dalam budaya Jawa itu kan doa itu ada yang terucap, ada yang doa material. Sehingga saya kembali teringat ke Pak Camat tadi, waktu itu tanya ke saya, Pak Suturmo ini doanya bagaimana? Saya jawab, jenengan dongane kena ora kena. Jenengan ngobong dupa kuwi iku semok disinfektan. Sampeyan dongane apik, ora didongani ya ora apa-apa. Tetap ada manfaatnya karena semok disinfektan. Begitu juga jenengan nanti beli kembang setaman, tari enjet dan tepung beras kuning sendiri, jenengan dongani dhewe kena, tidak harus ngenteni tak dongani. Gitu. Tepung beras kuningnya dari beras ketan. Cara pembuatannya ambil beras ketan, kira perbandingannya itu kalau beras ketannya 1 kilo, ya kunirnya paling tidak ya setengah atau seperempat lah. Terus setelah itu direndam, tapi kunyitnya dikupas dulu, dirajang, direndam minimal 24 jam. Setelah itu ditiriskan, terus ditumbuk. Nanti menjadi tepung beras kuning.
manfaatnya banyak. Termasuk non sewu nek jenengan duwe omah tutas beli rumah baru, rumahnya kosong suwe gak tinggoni, ada entitas lain, tepung beras kuning bisa menjadi solusinya. Ketan, iya. Itu tepung itu ya, manfaatnya itu ya. Dan? Wah, lain lagi Bu, nanti lain waktu Bu. Ada tarif khusus untuk konsultasi dengan Dan Pak Dukun. tadi di dalam ajaran Jawa doa itu ada doa yang terucap dengan mulut kita. Nah, ini kemangke diujuk oleh Mas Supriyadi. Ada doa material. Doa material itu tadi sebenarnya kayak tepung beras kuning ini gak sabitungani ya ini doa ini. Iya, iya. Material gitu. Seperti ini pun ini sudah doa material, ini ada cok bakal, ini material. Cok bakal pernah diteliti oleh sarjana dari Jepang, ilmuwan Jepang, cok bakal ini memancarkan energi. Ini doa material yang tidak dipunyai oleh bangsa lain. Bangsa liya ndonga ndremimil, lambene nganti nduweh. Tapi dia tidak punya doa berwujud material. Karena nggak punya wujud material makanya dermimil. Dermimil, Pak maksudnya Pak. Dongo dermimil ping 1000. Berarti kalau kita sudah punya material dermimil itu berarti lebay. Ya Pak ya. Gitu ya. Pak, itu kembang setaman tuh Pak, di taman saya itu adanya kembang waru, kecerutan tuh boleh gak Pak? Kan setaman Pak. Enggak, saya serius loh Pak, saya nanya Pak. Ya kembang setaman kan kembang yang sak taman. Iya makanya di taman saya adanya di taman itu biasanya kan ada mawar, ada melati, ada no, Pak, mawar, Pak. ada kantil, ada kemuning. Lo ada kembangnya, kembang waru ya Pak ya. Lo api gitu, lo kuning gitu. Tapi mungkin perlu penelitian sehingga mungkin saja bisa ya Pak. Iya. Kita kepo aja. Monggo di paling kondo takon sebelum nanti kita wilujengan. Baik, kita buka sesi kondo takon. Ya, mungkin ada pertanyaan, pertanyaan. Takon yang menggelitik. Monggo. Nanti ada ya. Nggih, namanya siapa Pak? Asma panjenengan sinten saking pundi? Nami kula Joko Hasim saking Nganjuk Utama. Joko apa wis Sampun Ayu. Joko. Oh nggih. Pandera tanglet ini. Kadang tiang sedo niku biasanya nyebar napa niku beras kuning. Lah niku napa sami kali nemu material tadi Pak. Nyuwun penjelasan. Matur suwun. Wih, keren pertanyaannya. Nggih. Ada lagi? Nggih. Siapa Pak namanya, dari mana asalnya Pak? Pak Arianto dari Mendit. Oh, jauh sekali ya, lumayan. Iya, 10 menit. Rahayu Wilujeng. Serayu Sagung Dumadi. Kula badhe nerusi pertanyaane Ibu Wau. Ibu Wau kangge ngeten kok wonten kambing napa niki Sabtu dina napa Sabtu Jawa ngoten. Nggih ngoten Ibu Wau. Oh, inggih. Sebutane kok ono. Inggih. Kambing diune niku. Iya. Namung ngoten mawon. Nggih. Rahayu Sagung Dumadi. Dua dulu Pak pertanyaan biar nggak terlalu panjang. Oke, terima kasih. Nggih. Mas Supri, iki mau Mas Haryanto titip rokok Samsung jenengan sing ngujuke. Aku gak ngerokok kayak rokok, nek kayak aku sing akeh Mas kira-kira sak Matur nuwun. Dalam ngeretek sekalipun. Kayak aku tadi Pak. Monggo. Oke Mas Haryanto dirokok bareng. Perwakilan. Nggih, Pak. Datang Mas Hasim. Mas Hasim itu anggota kita, sehingga kita nun sewu, kita sambil belajar Mas. Secara tata kerama itu ngapunten, jangan sekali-kali kita tuh pegang mic di segul. Itu tidak beretika. Secara medis, nun sewu Mas Abah PDW ini akeh penyakit. Nek bar disebul terus dikek wong kuat.
khawatir penyakit TB iki mlebu nang wong. Itu etika. Nomor 2, kita tidak pantas mengatakan saya Bopo, saya Bapak, saya Hasim. Perkara orang mau manggil saya Romo, Bopo, Kanjeng, Eyangku, terserah yang manggil. Kita sambil belajar etika. Kita lembaga kajian sehingga nggak perlu isin-isin, ya salah dibenerke ngoten. Yo akeh salah Pak, wong kita cek belajar Jawa. Sinau Jawa nggih Pak. Lah kula Cek Jawa gitu loh. Saya Kan saya juga belum Jawa, belajar bareng. Ya mari kita saling mengisi ya Iya. untuk belajar Sehingga di bersama. konsep Raket Prasojo ini kondo takon, sehingga kalau nanti saya nggak bisa jawab, saya nggak perlu malu untuk mengatakan saya nggak bisa jawab. Pertanyaan Mas Hasim, ketika orang meninggal, ini selalu membuat beras kuning. Ya. Terus biasanya juga ada sirih. Terus ada unsur logam, uangnya. Ya. Jadi duitnya orang duit puluhan ewan, itu enggak mas, mesti logam. Ya. Dan biasanya ini tidak perlu direndam lama ya, karena orang meninggal kan mesti dadakan orang semayanan. Ya, jadi beras ya saono nih, kadang beras ketan, kadang-kadang beras biasa. Terus kunirnya diparut, dicampur. Ya. Di sini kunyit tadi saya katakan antibiotik. Kenapa? Karena orang meninggal ini mengeluarkan energi negatif. Wong Jawa ngarani sawan, mlana wong nek bar nyelawat ora oleh langsung gendong bocah cilik. Disuruh mandi Pak. Suruh mandi, suruh nang pawon dhisik biasane. Oh itu tadi. Nang pawon Mendiam, ya. mendiam. Entah itu bediang kalau dulu minimal tuh kadang-kadang kakinya dilebokne teng teng pawonan. Ya. Pawonan ora panas Pak. Nah, pawonan sing mboten murup kan ya anu. Oh bisa, bisa ya. Ya. Karena orang meninggal ini mengeluarkan energi negatif dan ini sawan. Sawan itu virus. Virus bisa ya. Ya, wong Jawa ngarani sawan dan itu virus. Itulah sebabnya nek jenengan-jenengan kibar nyelawat tidak boleh langsung gendong bocah cilik. Masuk tempawon dhisik untuk menetralisir virus tadi. Nah, setelah itu mandi. Nah, karena orang meninggal, karena jenazah tadi mengeluarkan virus, mengeluarkan sawan, perlu dinetralisir dengan antibiotik, yaitu kunyit. Terus beras. Beras adalah simbol energi. Beras, nun sewu wong ramangan ya ora duwe energi. Kalau bagus ya beras ketan, cuman kadang-kadang nggak siap karena orang meninggal itu kan buatan semayanan, beras biasa nggak apa-apa. Terus unsur logam. Nah, karena ini terkait dengan unsur alam tadi. Kenapa unsur logam? Bukan kertas yang dipakai. Terus biasanya niki disawurke mulai dari rumah sampai kuburan. Ini uang logam tadi bukan buat bagi-bagi ya Pak? Bukan buat, biasanya kan kita diambilin itu ada Oh iya, iya sama kan, anak kecil kan diambil. Itu bukan buat itu. Bukan Tapi kalau sekarang enggak lagi karena uang logam sekarang enggak begitu laku. pakai QRIS. Baik gitu. Nakalan ya. Iya. Oh gitu Pak, jadi memang ada maksudnya ya? Iya. Iya. Terus ada sirih. Sirih itu juga antibiotik. Dan antiseptik juga Pak ya? Antiseptik juga. Nah, kenapa harus pakai sirih? Ya. Cuman kenapa sudah ada kunyit kok ada sirih? Kalau kunyit tadi adalah antibiotik, sirih itu selain antibiotik juga antiseptik. Ya. Kunyit ini lebih cenderung pada entitas-entitas yang lembut, ya, virus-virus yang lembut, ya. Yang di udara. Ya. Kalau kunyit ini biasanya, yang kalau sirih ini entitas virus yang mudah melekat. Apa dan Pak? Kalau kunyit itu antibakteri jelas. Antibakteri ya. Iya kan? Iya. Iya coba dinalar sendiri ya. Ji, monggo. Sambil dicari di. Nah, ini kok takon kan. Apa yang saya katakan monggo dilengkapi. Ayo, sopo tidak terima ayo.
Nah, cuman saya sayangkan saat ini banyak beberapa kali saya nyelawat itu kadang-kadang nggak buat gitu loh itu. Karena dianggapnya ini sirik gitu. Mistis sirik padahal itu ilmiah loh. Kenapa kok orang meninggal harus ada itu? Karena nggak nyampe ternyata beras kuning, gitu, beras sampai tambah kunyit, terus pakai logam, ada daun siriknya. Tali benang lawe. Yeah. Nek menawi sirihnya tidak di tali benang lawe, mabur nih pasti. Nggih, waktu menyebarkan mabur. Nah, dia kan langsung pet enggak. Di sisi lain memang benang lawi. Benang lawi itu adalah benang khusus yang biasanya untuk taline user. Jadi untuk nali sirih itu pakai benang lawi. Artinya, maknanya benang lawi memang memiliki energi yang berbeda dengan benang-benang lain. Dari apa sih Pak itu Pak? Lawi itu Pak? Juga terbuat dari kapas. Kapas juga ya? Iya. Sementara kalau benang-benang lain kan tidak dari kapas. Ya. Bukan benang jahit. Kalau benang jahit itu cenderung ini dari benang tiruan, dari plastik. Polyester. Iya. Ya. Nilon ya. Ya. Oke, Pak. Saya rada boleh nanya Pak ya? Iya. Kondo Pak, takon. Iya. Tadi kan antibiotik, kunyit, sirih, ada sirih, antiseptik. Itu kok dilemparnya di perempatan, Pak? Enggak, biasanya dilempar mulai dari jenazah berangkat. Dari rumah, sepanjang jalan. Oke, jadi tanaman ini kan juga mengeluarkan energi. Yeah. Ya, jadi ketika itu dilempar, itu tanpa kelihatan ya, itu dia sebenarnya sedang membersihkan udara yang dilewatin oleh jasad yang mungkin punya penyakit gitu ya, untuk membersihkan energi di situ ya. Kira-kira begitulah bayangan kita ya, menalarnya urutannya gitu. Mungkin bisa dimengerti Pak, atau mungkin ada pertanyaan. Oh, tadi Pak Arianto masih nanya nih. Pak Asim sampun nih. Cukup ya Pak? Bener lah. Lek gelutan dengar Pak. Pak Sutrimo tadi. Pak Arianto tadi menanyakan tentang kok di Jawa itu ada semacam tahun seperti sio. Apa aja sih Pak tahunnya selain kambing, yuyu, ada lagi serangga, ya kan? Jadi ada Pak Arianto. Pak, beli dong kalendernya Pak, lengkap. Siap, pinter Pak. Jadi di kalender ada, nanti jenengan pelajari mulai dari Date Kenobo. Date Kenobo itu tahun Kelabang. Terus ada Sumo Werjito, tahun cacing. Itu benar-benar hewan yang ada di daerah kita ya Pak ya? Iya. Nggak mungkin tahun onta, nggak ada. Pak jangan gitu Pak. Ya. Terus tahun bison, nggak ada. Iya. Oke. Jadi kenapa dikatakan tahun kambing? Kalau analisa saya begini, jadi barangkali pada waktu itu leluhur kita mengamati alam ini kok dingin, berdiding, tapi dinginnya ini kok tidak sama dengan di dalam iklim Jawa itu kan ono berdiding kembang randu, berdiding kembang semongko, berdiding perubahan cuaca yang dingin, tapi dinginnya berbeda gitu. Sekarang ini lagi berdiding makanya dingin ya Pak ya. Tapi ini berdidingnya apa waru apa semongko nih Pak? Ini karena berdiding karena terpengaruh ini tahun kambing. Oh, terus kok anjir. Memang dingin sekali ya, dingin. Sampai pakai jaket dan kaos kaki kita nih. Dan hati-hati perlu penghangat itu. Tapi penghangatnya kalaupun toh minum beralkohol, saya sarankan probiotik. Apa misalnya? Petani itu. Saya ini kalau anggota, ini saya ajari membuat probiotik fermentasi. Saya ada apel, ada salak, sudah fermentasi, probiotik itu. Dan kemarin saya ngobrol dengan kepala HRD-nya PT Pokpen,
beliau bercerita ke saya menampilkan tentang penelitian. Ketika seseorang itu probiotiknya, bakteri dalam tubuhnya itu kalau nggak salah berapa ribu gitu loh, ini sehat. Tapi kalau kurang itu sakit. Banyak di antara kita yang digiring mindset yang namanya bakteri itu pasti negatif, padahal tidak. Ada bakteri baik ya Pak. Ya, ada bakteri baik. Sehingga bangun tidur, ajaran Jawa, le yen tangi turu, burung sikatan, burung ngopi, burung ngeteh, burung rokokan, ngombe banyu sak wargmu. Oh sak warga ya? Iya. Karena apa? Karena selama kita tidur terjadi fermentasi dalam mulut kita. Luar biasa ya laboratorium itu ya. Keren banget. Kumur-kumur ditelan. Ya bagus. Itu perut. Ini Ya. saya mendapatkan ajaran ini, saya masih kalau nggak salah SD kelas 1. Kok leluhur kita kok tahu dari mana Pak? Wah. Namanya ilmunya apa? Ilmu Pak? titen. Apa itu ilmu Ilmu titen? titen itu kalau zaman sekarang namanya penelitian, riset. Keren. Dan itu adalah sistem ekologi. Jawa keren loh. Karena laboratoriumnya lengkap ya Lengkap. di alam kita Di ya. dalam kita. Jadi ngomong ke Jawa kisah bangga gitu loh. Orang ngomong ke Jawa ini udah ngomong ke mistis aja. Margono anak bojone keluwen, ora diopeni. Boleh pesugihan, nyandet kanan, nyandet kiri. Primitif banget gitu loh Pak. Gak modern blas. Pak, ada yang mau nanya lagi nih Pak. Nggih. Pak Arianto sampun. Jadi itu memang ada sejarahnya Pak. Nanti tanya di Meta aja Pak. Meta AI. Kok malah dijelomrong. Nggih, Mas. Sebentar ada ibu dulu, Ibu Yusi sebentar ya Pak. Gantian Pak. Rahayu. Buat saya malam ini sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Sada. Saya diajak ke Yayasan Rakyat Prasojo. Buat saya ini rezeki yang luar biasa Pak Sutrimo. Kebetulan saya juga riset Pak. Jadi saya tahun 2017 saya sekolah ke Jerman khusus mempelajari teknologi nano. Ternyata yang saya temukan di sana sebenarnya agak malu-malu juga, tapi sudah terlanjur berangkat. Ternyata itu ada di daerah saya semua loh, ada di negara saya semua. Jadi salah satunya tentang mungkin nggak apa-apa ya Pak ya, sharing sebentar karena saya tertarik banget. Buat saya sebenarnya Jawa ini Jawa ya, terutama Nusantara semuanya sains. Tapi kenapa sains itu masih diterjemahkan ke mistis dan mitos? Kan begitu. Salah satu Pak pembenah saya menemukan formula untuk pembenah kerusakan hara tanah dan untuk menaikkan pH tanah. Ternyata Pak, apa yang saya temukan di sana? Ternyata itu buah mojo dengan pahitan. Jauh banget perginya ya kan? Nah, langsung saya ke Mbak Sada. Jadi kenapa saya sering datang ke Mbak Sada? Saya kalau dari Jakarta pasti di Mbak Sada. Karena saya menggali banyak dari Mbak Sada dan memang saya sudah bersahabat lama seperti saudara, dan maka Mbak Sada membawa saya ke sini bercerita tentang Pak Sutrimo. Jadi saya nggak bertanya, tapi aja sharing, kita sharing Pak. Saya kira-kira langkah apa Pak? Ini sangat luar biasa Pak. Ngapunten Ibu, saya serius banget ini Pak, untuk karena Bapak berbicara tentang Rakyat Prasojo dan Bapak tidak berbicara tentang Jawa saja, dan ini untuk seluruh Nusantara. Dan ini yang yang saya laksanakan dengan Mbak Sada, tentunya dengan segala penolakan dan segala macam. Nah, pertanyaan saya ke Pak Sutrimo, ya Pak, bagaimana merubah mindset ini tidak mudah Pak, tapi saya sangat tertarik karena buat saya semuanya itu sains. Kan pernah saya ngomong sama Mbak Sada, sains sampai ngapura nih buat semuanya. Mungkin saya nggak terlalu ada bahasa Jawa yang saya kurang paham karena kebetulan memang ibu saya dari Sumedang, Eropa Pak.
tapi Bapak saya sebenarnya Solo, tapi saya ini kehilangan Jawanya. Jadi contoh kebangkitan Mojopahit saat itu ada di mindset saya, Pak. Apa ya yang bisa mendunia ini? Ternyata Pak, buah mojo. Nah, ternyata buah mojo itu bambu wulung yang untuk suling, terus buah pinus Pak, dengan akarnya beringin, dengan kotoran kelelawar. Itulah teknologi nano sebenarnya. Dan kenapa itu saya sampai di sini di Indonesia, adanya itu hanya di kuburan-kuburan, jadi dimistiskan. Nah, begitu saya sampaikan itu, akhirnya kita keduluan sama tetangga kita China. Jadi beli di Karanganyar 200 hektar khusus untuk buah mojo, beli di Bali 100 hektar untuk buah mojo. Ini dipasta, dibawa ke sana, sehingga luar biasa majunya pertanian di Cina. Nah, begitu juga dupa, Pak. Jadi spa termahal ibu-ibu di Jerman itu adalah spa dupa atau menyang. Nah, itu tadi yang saya tertarik, saya ngemat Bapak, saya ngemat Pak, tapi harapan saya ini untuk generasi Gen Z ya, saya nggak mau latar-latar milenial, generasi Gen Z kita yang begitu kritis dan ahli di IT dan digital. Pak, kira-kira dengan raket prasaja ini gimana Pak nantinya ke depannya? Itu yang saya berharap saya bisa sering sharing dengan Bapak, jika Bapak nanti nggak keberatan sepulang saya nanti dari Singosari, dan saya masih ingin bertemu panjang karena ini waktunya mungkin tidak mencukupi, dan betul-betul saya bangga sekali menjadi orang Indonesia karena tadi itu ilmu Titan yang luar biasa riset, dan sekarang bukan saya bilang satu-satunya di Indonesia. Untuk memperbaiki kerusakan hara tanah minimal butuh waktu 2 tahun. Pangestu deh, dengan buah mojo tadi dan pahitan dari teknologi yang saya namakan teknologi nano, kita hanya butuh waktu 1 minggu. Luar biasa Jawa itu. Dan itu bukan saya dapat dari sana, tetapi inilah luar biasa teknologinya Jawa. Saya harap Bapak tidak capek dan tidak lelah dan terus semangat. Kami ada untuk Bapak, untuk support, untuk menyampaikan ini kepada Gen Z jika ingin melakukan perubahan untuk Nusantara. Tidak berhenti di kami-kami ini, tidak bisa berhenti di kami ini. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang bisa saya bawa ke Jakarta, saya tetap nganut filosofi Jawa ya, bahwa kita tidak minta tapi kita juga menerima. Dan saya juga ke Jakarta tidak akan pernah mengemis kepada siapapun, tapi pangestunya ya Pak ya, kita nanti sama-sama Bu. Dan saya bangga sekali, dan yang harus kita sampaikan nanti mungkin budaya nomor 2, tetapi sains Pak yang kita kedepankan sehingga nanti bisa diolah oleh Gen Z, dan Nusantara bakal menjadi mercusuar emas. Tapi jika tidak ada gerakan, kita hanya sarasehan, ngobrol, ritual dan segala macam, lebih baik nggak usah. Kalau buat saya lebih baik tidur di rumah ya, ngabisin rokok dan kopi. Terima kasih, senang sekali saya bertemu semuanya, dan saya belum profesor Bu, karena saya tidak berani ngakuin profesor, karena yang saya dapatkan ini dari leluhur saya. Semua teknologi ini dari leluhur saya berangkat ke Jerman hanya bertemu Prof. Greta dan jalan-jalan saja. Matur suwun, semuanya sehat semua dan selamat rahayu sampai ketemu. Matur suwun Mbak Sada, matur suwun Mbak Sutri. Matur nuwun, dilanjut. Monggo Pak. Terima kasih, ini yang terakhir karena waktunya ya. Masnya nuwun sewu Pak, nanti mungkin pribadi ya. Mas antar anggota kita langsung bisa. Oh iya. Saya terima kasih atas Bu Yusi ya. Saya jadi teringat, saya beberapa kali jadi narasumber diminta dari Jerman.
saya pernah bicara juga tentang pengobatan enzimatik. Di Eropa, terutama di Jerman, pengobatan enzimatik itu pengobatan favorit. Enzimatik. Dan fermentasi tadi adalah enzimatik. Ya. Sehingga yang tergabung di tempat kami biasanya, ayo mas gawe fermentasi, bahane murah. Gini sampai ono buah apa sing regane murah. Pisang pak, ya wis pisang itu pisang kluthuk malah sing hebat. Palak murah, gawe. Pokoknya buah sing murah. Bahkan kemarin saya dapat apel itu gratis di pasar Dewi Sri. Orang lain nggak ngerti, dibuang, kita pakai jadi fermentasi. Ini probiotik, ini pengobatan enzimatik. Cuman kemarin saya dapat bisikan dari teman-teman, Pak, nyun tolong kemampuan jaringan enzimatik jangan disampaikan di channel YouTube. Sehingga akhirnya di channel kami saya membahas pengobatan enzimatik cuman 2 video dan terbatas. Dan mohon maaf, saya pernah diminta jadi konsultan seorang punya duit mendirikan rumah sakit herbal di Singapura. Saya dikasih hadiah Bu mobil 1. Mana Pak sekarang mobilnya Pak? Ya? Bisa nanti saya pulang nggak Pak? Ada Grab nih. Lete aja. Jadi ini gotong royong. Iya. Sehingga tetap sekali lagi saya menyampaikan, ayo kita tampilkan Jawa yang sebenarnya, yang keren, yang baik logis, yang nalar, yang realita kasunyatan, yang sesuai dengan serat teles. Jangan diarahkan ke mistis. Bangsa kita tidak akan jaya dengan mistis. Borobudur dibangun dengan teknologi, bukan mistis. Prambanan dibangun dengan teknologi, bukan simsalabim. Dari ini jin. Saya dari kecil sampai seumur ini belum pernah lihat jin Pak. Blue jin sih yang saya lihat. Oke. Sementara ngeten mawon. Nek kersane malah jane penasaran. Iya Pak, iya Pak. Tapi kalau nun sewu kemarin atas usulan anggota setiap malam Jumat mulai jam 10 malam itu saya mencoba mengajarkan beberapa sistem pengobatan yang bisa dikerjakan jarak jauh. Energinya bisa berupa material gitu loh. Sehingga orang minta tolong kita tidak harus datang gowo gula teh kuno. Transfer saja. Kan ada MPK. Kan tidak boleh minta. Yang penting kita nolong. Yang penting peka. Yeah. Yang penting cukup. Nah, cukup mengerti. Nah, tapi ya lumayan mulainya jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Dan itu teman-teman yang punya ide. Nah, saya ngikuti aja. Yang penting kan pokoknya gelmoro ini ya. Jadi ngaten saya kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada yang salah, saya mohon maaf. Monggo Bu Sada untuk ditutup untuk session saraseannya dikembalikan ke pembawa acara. Matur nuwun. Ya. Baik, terima kasih Pak Sutrimo sebagai narasumber terus terang di acara Dhamma TV Sinau Jowo. Saya senang sekali, kemarin tuh 2 tahun ya Pak, cuman belum berlanjut, saya juga belajar untuk bisa menjadi Jowo, sejowo-jowo nih gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi, diskusi lagi dengan Gayeng, untuk semakin menambah rasa percaya diri sebagai suatu bangsa yang ternyata mempunyai kekayaan luar biasa yang diwariskan oleh leluhur kita. Saya rasa termasuk di dalam cara bernalar kita. Ya, semoga ini menginspirasi kita semua untuk bisa berpikir bahkan out of the box gitu ya. Jangan terkungkung dan bangga dengan kotak yang sedang dibuat sendiri pada saat ini. Kita harus berani keluar. Baik, saya Bude Sada dan semua dan kru kamera, terima kasih untuk semua pertanyaan kondo takon tadi. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan rahayu.